itu bukan hanya AHY lah ya. Dia benar juga sih ngomong bahwa jangan dikasih karpet merah walaupun dia karpetnya biru kan gitu kan. Nah, iya kan. Halo Mas Ari, apa kabar Mas? Baik, sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Mas Hari Cahyono. Umurnya berapa Mas? Saya baru 68. Baru 68. Jadi kita cocoknya dipanggil Mas aja. Iyalah, supaya nggak tua. Sebenarnya obat awet muda itu salah satu obat awet muda itu di panggilan Mas. Mas, ya. Cara orang memanggil itu. Iya, kalau dipanggil Pak D ya gitu-gitu. Iya. Jokowi itu masih muda dipanggil Pak D. Pak D. Iya. Jadi Mas itu obat awet muda. Ya, ya. Ini yang paling efektif. Karena kan berpeluang mendapatkan Mbak gitu ya. Bukan dapat Iya, Mbah. Mbak. Kalau dipanggil kakek kan dapetnya nenek. Repot lah. Nah, buat yang belum tahu ya nggak tahu, mungkin anak-anak sekarang belum nggak terlalu familiar, tapi saya yakin juga banyak yang sudah tahu juga. Terakhir sampai dapat award apa itu ya? Piala Citra. Piala Citra Untuk tim song Harta Berharga Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Mas Hari sama Mas Sama Mas Windo. Ya. Itu lagu memang ciptaan bareng, bukan? Iya. Dia syairnya, saya musiknya. Dia. Oh gitu. Ya. Lagu itu, aduh, saya yakin nggak ada yang nggak tahu lah. Tahu semua. Ya, itu udah 22 tahun ya. 2 tahun. Masih di remake lagi filmnya kemarin. Iya. Iya. Jadi liriknya sederhana tapi yep, relate sama betul kehidupan semua orang itu. Ya. Kemudian Mas Hari Cahyono ini juga latar belakangnya penulis Mas. Penulis. Yang saya tahu. Ya. Sidul anak sekolahan itu. Ya. Bisa di RCTI ya. Di RCTI. Yang di RCTI. Season ya. Season 2 sampai 4. Jadi season 2 itu 26 episode ya, sampai 4 itu per satu sessionnya itu. Ya. Yang pertama itu 6 session, yang nulis skenario-nya itu Mbak Ida Farida. Kemudian karena saya juga sama Rano udah lama ya. Gantian saya yang nulis. Itu ide ceritanya dari mana Mas? Dikit dulu ya soal Sidul dulu, saya penasaran. Ide ceritanya ya dari Rano, dari saya gitu. Iya, karena ini banget kan dia. Oh ya, sehari-hari ya. Sehari-hari, terus kalau bandingin sama sinetron hari ini ya. Iya. Itu nggak ada yang membekas kecuali judul-judulnya. Saya nggak ada yang nonton. Iya. Saya termasuk orang yang nggak pernah nonton sinetron kecuali Sidul sama dulu tuh Keluarga Cemara itu selalu saya tonton. Itu masih kecil ya. Iya. Karena menurut saya ya dialognya lugas, kemudian yang ya, diceritakan seharian juga dekat dengan kita, kemudian kita bisa terlibat secara emosi. Terlibat juga secara emosi. Tapi juga mungkin orang juga suka juga hal-hal yang di luar keseharian juga, kayak misalnya ya banyak lah yang saya juga nggak nonton ya, saya nggak terlalu suka dengan hal-hal yang mimpi gitulah. Iya. Tidak ada konteksnya dengan masalah-masalah yang dekat dengan saya. Dan hebatnya lagi Sidul itu kan yang diangkat budaya Betawi. Betawi. Artinya kan sangat segmented banget nih, lokal banget cuma kalangan tertentu aja. Tapi yang nulis Jawa. Yang nulis Jawa. Orang Jawa ya. Yang nonton kami orang Ambon, Pak. Oh gitu ya. Saya waktu Sidul lagi tayang di TV itu masih di Ambon masih. Semua keluarga saya nonton, tetangga saya juga nonton. Nggak ada yang nggak tahu Sidul anak sekolahan. Ya karena mungkin begini ya. Walaupun lokal banget gitu ya daerah Betawi, tetapi Betawi ini kan posisinya di ibu kota gitu. Dan menjadi trendsetter kan. Ya kata-kata gua lu itu kan menjadi nasional, walaupun itu istilah-istilah yang diucapkan orang Betawi ya. Dan jokes-jokesnya juga. Oh iya, ya. Nyambung, bahkan ke kita yang orang timur juga ketawa. Ya. Dan pada saat itu juk-juknya itu sebetulnya menjadi menarik, menjadi tajam karena itu dibikin pada saat Orde Baru.
Iya. Orde Baru yang sangat apa apa protektif lah terhadap kritik dan sebagainya, sehingga kritik-kritik yang halus di dalam Sidul itu bisa mewakili perasaan masyarakat. Saya kira itu. Iya. Nah ini teman-teman, saya senang banget bisa ketemu dengan Mas Hari ini dan ngobrol. Hari ini mungkin kita akan ngobrol beberapa tema lah ya. Saya tidak sengaja tidak buat naskahnya. Iya. Tidak ada daftar pertanyaan, jadi kita ngobrol aja Mas. Iya. Karena biasanya saya kalau sama Mas Hari ngobrol biasa gitu bercanda. Iya, banyak candaan yang bikin ketawa. Kalau kita atur malah nggak bisa. Nggak keluar. Iya. Saya juga nggak bisa lah. Oh, gitu. Iya, pertanyaan tertulis ribet lah. Nah, mikir dulu lah. Iya. Nah, Mas Hari, sekarang kita coba ngobrol hal yang apa namanya? Saya pikir mungkin mengganggu kita lah selama ini, mengganggu pikiran saya khususnya. Yang pertama itu soal kemarin sempat ngikutin ya AHY. Oh iya, ikut bilang ya kan AHY. Iya, pidato politik apa pidato kebangsaan atau apalah. Saya juga enggak nonton. Iya. Saya cuma baca kutipannya melalui berita, dan yang agak menggelitik adalah kalimat anak muda tidak boleh diberikan karpet merah, jangan dimanja dan seterusnya. Ya, saya pas baca itu antara mau ketawa mau guling-guling sih. Karena itu keluar dari ucapan itu, menurut saya keluar dari orang yang kesehariannya berperilaku sebaliknya gitu. Juga dikasih karpet merah gitu. Iya, kalau Agus Harimurti saja namanya tanpa embel-embel huruf Y itu di belakangnya, saya yakin juga nggak akan seperti sekarang ini dia jadi ketua partai, dan seterusnya. Ya itu yang menurut saya kan begini ya. Itu bukan hanya AHY lah ya. Ya benar juga sih ngomong bahwa jangan dikasih karpet merah walaupun dia karpetnya biru kan gitu kan. Iya kan. Ada Puan Maharani. Kalau itu karpetnya merah. Iya. Ada dinastinya Amin Rais. Itu kan juga sama sebetulnya. Tapi persoalannya kan beginilah. Orang diberikan karpet merah itu pastilah orang yang sudah jadi seseorang. Jadi ini agak lucu juga. Orang belum jadi apa-apa gitu ya, dikasih karpet merah untuk apa gitu, ya kan? Kecuali mau jualan karpet misalnya kayak gitu loh ya, iya kan? Karpet masjid. Orang kalau orang digelarkan Pak karpet merah itu pasti orang yang sudah jadi seseorang ya. Entah itu menjadi aktris Hollywood yang hebat gitu kan, ada gelar partner. Kalau belum jadi apa-apa dikasih karpet merah, menurut saya lucu itu. Terus buat apa? Gitu kan. Nah, ini juga pengertian-pengertian seperti itu yang rada ribet kalau misalnya. Membuat saya juga belum jadi apa-apa dikasih karpet merah. Enggak ada gunanya lah. Iya kan? Dan itu terjadi ketika politik dinasti menjadikan orang-orang yang belum menjadi apa-apa dikasih karpet merah, ya lucu jadinya kan, iya kan. Poinnya menurut saya itu politik dinasti ya kan. Sebenarnya kita nggak ada soal mau itu AHY mau itu apa-apa, mau jadi apapun ya kita nggak ada soal. Tapi ketika itu merepresentasikan dinasti politik tertentu itu kan jadi soal. Gitu kan. Kita yang aktivis ini Mas itu harus ngantri bertahun-tahun sampai udah punya cucu baru kemudian ini ya kan. Berbeda dengan bukan ngiri ya, tapi seharusnya panggung politik itu kan dibuka jadi satu medan yang semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Iya, kan gitu ya. Itu kan beginilah kalau kita melihat dari politisi-politisi kita yang dulu-dulu itu kan mereka menjadi politisi bukan karena keturunannya siapa-siapa gitu. Dia punya passion ke situ. Dia punya perjuangan. Belajar betul tentang politik kan. Kalau yang sekarang kan enggak loh, menurut saya enggak gitu. Sehingga ya seperti itu. Ya karena keturunannya si A maka ya, dan itu bisa membuat panggung politik kita tuh kayak dagelan aja lah gitu. Iya kan? Memuja-muja
yang tidak semestinya dipuja gitu kan. Iya kan? Di satu sisi kita ingin menciptakan, ya politik itu kan walaupun orang bilang itu lumpur, penuh kotoran. Ya. Tapi kan harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas, yang kemudian matang secara politik, prosesnya segala macam. Kenapa kemudian harus ada orang matang? Menurut saya karena kematangan itu berpengaruh nanti ke bagaimana pengambilan keputusan yang Mas Hari, dari perspektif budaya lah ya. Iya. Ya kita udah bosan lah dengar pengamat politik maupun politisi yang bicara soal ini. Nah, saya pikir kita harus dikasih wejangan lah, karena kita ini kan namanya manusia itu kan makhluk budaya. Nah, dari perspektif sampean, Mas Hari sebagai seorang budayawan, menurut saya, kemudian orang jalanan juga, ya kan, memotret fenomena politik dinasti ini, ya kan, itu. Dan sebenarnya politik itu harusnya kayak gimana sih yang seharusnya gitu loh. Ya mungkin saya akan bicara soal budaya aja ya. Karena gini, kalau bedanya jalan budaya dengan jalan politik dan lain-lainnya. Jalan politik itu sekarang ini sudah menjadi panggung kompetisi kan. Isinya kalah menang. Betul. Tapi jalan politik itu sekarang ini ujungnya itu tidak menyejahterakan rakyat yang dia mau kelola lah kehidupannya itu ya. Itu satu. Kemudian jalan ekonomi. Jalan ekonomi itu tidak lagi menjebatani atau menyelesaikan masalah jurang kaya dan miskin. Jalan politik malah memperdalam itu. Ya. Kemudian jalan hukum. Jalan hukum juga begitu. Jalan hukum itu tidak membawa kita kepada keadilan. Jalan hukum ya membawa perlakuan hukum yang tidak kita inginkan lah gitu. Ujungnya selalu begitu. Kemudian jalan akademik misalnya. Jalan akademik tidak membuat kita menjadi manusia-manusia unggul. Tidak membuat kita menjadi manusia-manusia yang mempunyai kemampuan akademis, gitu ya. Jalan pendidikan sudah masuk di ujungnya itu, yaitu tadi ijazah palsu, ya skripsi palsu, gelar sarjana yang muspro ya, yang mubazir menurut saya, ya kan? Kemudian bahkan jalan agama tidak mendekatkan kita kepada surga. Jalan agama sekarang ini penuh dengan kebencian, penuh dengan menjauhkan kita dari surga. Lihat aja Muhammad KC, Yahya Waloni itu kan. Itu mereka menempuh jalan agama, dan apakah kita menjadi lebih dekat dengan surga? Enggak juga. Ya. Nah, jalan budaya ini membedakan menurut saya. Jalan budaya itu tidak ada panggung kompetisi. Kalau jalan yang lain-lain tadi kompetisi, ukurannya itu menang atau kalah gitu. Banyak-banyakan pengikut. Iya, di politik juga menang atau kalah, ya kan? Jalan ekonomi juga begitu, kaya atau miskin, gitu kan? Nah, di jalan budaya tidak. Jalan budaya itu menurut saya yang masih punya, membuat saya sendiri masih punya harapan, gitu. Karena jalan budaya itu nggak ada panggung kompetisinya, nggak ada. Dalam musik misalnya ya, kehadiran Beatles atau kehadiran Rolling Stone atau kehadiran Metallica itu tidak meniadakan musik dangdut misalnya begitu, kan tidak, masih tetap hidup eksis. Juga tetap eksis dangdut, lagu Jawa juga, jadi tidak dikalahkan, tidak, panggung kompetisinya bukan untuk kalah dan menang gitu. Nah, jalan budaya itu membuat orang melengkapi, saling melengkapi. Itu yang menurut saya, yaitu ada toleransi di situ, ada keinginan untuk saling mendukung, kan kayak gitu kan. Dalam karya kesenian aja lah ya itu ya. Iya kan? Nah, kalau di politik kan enggak, sikut-sikutan. Ya iya, pasti. Karena
tujuannya ya menang atau kalah, tujuan kompetitif gitu loh. Dan hukum juga gitu. Dan jalan agama aja begitu, gimana coba? Iya kan? Agama yang harusnya suci, ya kan? Harusnya mendekatkan kita ke surga gitu Harusnya kan. ketika kita dengar, artinya kan begini, yang namanya agama itu ketika kita dengar penceramah agama itu bicara atau orang yang apa namanya merepresentasi agama tertentu bicara, yang kita kesan yang kita tangkap harusnya tenang, damai. Iya. Itu kan esensinya surga kan itu. Iya, memang begitu. Didekatkan ini enggak, nih ada dijauhkan. Ada rambu-rambu yang dia bikin sendiri gitu. Aneh juga. Iya. Menurut saya menjadi agama satu dengan agama dua tuh kayak pertandingan gitu loh. Betul. Pertandingan benar, salah gitu. Pertandingan baik buruk kan bukan itu lah. Padahal menurut semua agama juga, agama itu ya benar buat pengikutnya, buat yang mengimani itu. Iya. Tapi itu juga bisa salah, dibilang tidak semua agama benar, pasti begitu. Yang benar adalah agama saya kan gitu. Itu kan yang kacau itu. Kalau tafsirnya. Kalau analogi saya biasanya orang beragama itu seperti orang memilih makanan lah, kira-kira. Saya sama Mas Hari mungkin apa namanya beda selera soal makanan. Mas Hari mungkin suka nasi Padang ya kan. Saya suka masakan Manado misalnya. Menurut saya enak, lebih enak ini daripada itu. Tapi menurut kan, Mas Hari urusan personal aja itu. Personal banget. Urusan personal, urusan saya dengan Tuhan kan gitu, dengan cara saya kan gitu. Tapi kalau di sekarang ini jalan agama itu tidak membawa kita kepada hal-hal yang bersifat personal gitu. Ya kan, tidak hanya sekedar personal gitu. Lu aneh aja gitu menurut saya. Aneh aja. Nah, di dalam jalan budaya tidak seperti itu, Mas Segar. Tidak seperti itu. Nah, itu yang membuat saya merasa nyaman ya. Yang saya tergelitik juga begini. Ya sebenarnya kan kita berharap kepada kelompok atau apa namanya budayawan kita ini bisa jadi alarm buat kita semua ya kan. Iya. Kalau seandainya bangsa ini sudah mulai melenceng dari apa yang seharusnya menurut apa namanya cita-cita pendiri bangsa ini nggak begini, ya budayawan ini yang kemudian harus hadir dan jadi alarm pengingat. Yang jadi lucu ketika ada kelompok tertentu yang adalah menggunakan agama, menggunakan budaya untuk tujuan kompetisi. Iya, kan rusak. Iya. Ya kan makin rusak. Nah, itu ya kalau dikelompokkan dalam menjadi jalan politik itu atau jalan hukum atau jalan ekonomi pasti begitu. Iya. Padahal kan ya ngomong ideal ya. Sebenarnya nggak harus begitu gitu loh. Boleh nggak sih saya bilang bahwa seharusnya budayawan itu bebas nilai? Boleh nggak, Mas? Ya boleh aja. Jadi dia nggak terikat pada harusnya politik seperti ini atau seperti apa. Yang penting dia terikat pada kesejahteraan rakyat. Oh iya. Karya-karya kebudayaan. Iya, karena jalan budaya itu menuntut satu hal, anti kekerasan kayak gitu ya. Mengedepankan dialog. Kemudian dari semua itu ujungnya adalah karya. Jadi semua jalan budaya pasti menghasilkan karya. Karya yang bisa diterima oleh semua pihak ya. Gitu. Kalau misalnya saya ikut politik gitu ya nggak tertarik juga. Nggak tertarik. Karena ya udah tahu ujungnya gitu loh. Ujungnya udah tahu. Jalan hukum juga ujungnya udah tahu kan gitu. Ya kayak tadi misalnya orang digelar apa, anak muda jangan digelar karpet merah gitu. Ya nggak usah muda, orang yang nggak punya prestasi apa-apa ya jangan digelarin gitu loh. Iya kan, kalau digelarin karpet merah itu kan orang yang sudah mempunyai prestasi, menjadi seseorang lah gitu ya, entah itu dia presiden, entah itu aktris apa lah, itu layak lah digelar karpet merah. Tapi kalau tidak kan lucu, Mas. Gitu. Lucu. Ini ada orang nih, siapa nih kok digelarin pasti minimal timbul pertanyaan semacam itu kan. Dan ini yang
yang kok itu dimasalahkan gitu. Harusnya ya secara otomatis orang udah tahu lah. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin gitu loh. Apalagi yang ngomongin dapat karpet biru. Oh dia kan karpet merah. Mungkin Puan Maharani. Mungkin yang dimaksud ya. Mungkin Puan Yang merah. Iya. Kalau yang biru nggak masalah. Iya. Makanya kan bedanya ya. Makanya saya kadang-kadang gini. Kadang saya kagum sama Jokowi itu. Artinya ya saya milih Jokowi tapi bukan pendukung, bukan relawan gitu ya. Saya melihatnya begini. Di Indonesia ini hanya Jokowi lah yang membuat lompatan sejarah gitu ya. Bahwa dia anaknya tukang kayu gitu ya. Bisa menjadi presiden. Gitu. Dia bukan anaknya jenderal, dia bukan anaknya mantan presiden, dia bukan apa kayak Habibie itu orang yang hebat, bukan siapa-siapa lah. Bukan siapa-siapa. Nah, tapi proses dia untuk menjadi politisi, menjadi negarawan itu benar gitu. Wali kota, ya kan, dari wali kota, gubernur. Artinya dia tangganya jelas gitu kan. Tangga kepemimpinannya iya, jelas ya. Dan juga gini, kekaguman saya pada dia itu dia menciptakan sejarah dalam pengertian begini. Nanti rakyat Indonesia siapapun dia itu berani punya cita-cita menjadi presiden. Karena apa? Anaknya tukang kayu aja bisa menjadi presiden. Nah yang lain kan tidak nih, anaknya jenderal. Jadi kalau atau jenderal gitu kan. Kalau nggak jenderal maka nggak bisa jadi presiden atau bercita-cita aja haram hukumnya kan gitu kan. Nah ini Jokowi ini saya kira nanti di masa depan itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anaknya tukang kayu, anaknya tukang becak atau siapapun dia itu minimal berani punya cita-cita menjadi presiden. Saya kira itu jasa besar Jokowi itu juga di luar yang lain-lain ya. Misal nih kita berandai-andai, berangan-angan. Misalnya AHY itu menyampaikan pidato, jangan gelar karpet merah untuk anak muda, gitu kan? Iya, iya. Di depan sampean, dan sampean punya kesempatan untuk jawab. Iya. Nah, kira-kira nih ini simulasi aja kita. Sampean mau ngomong apa? Saya mau kecuali kalau mau jualan karpet, nah, gitu aja. Karena anak muda kalau bukan belum jadi apa-apa ya nggak layak gitu. Iya kan? Kecuali dia mau jualan karpet, boleh lah mau gelar karpet merah, karpet hijau, karpet biru kan gitu. Karpet apa aja boleh. Nah, tapi kalau tidak atau belum mempunyai prestasi dalam bidang apapun ya, ya nggak layak lah, nggak usah diomongin lah karpet merah. Orang iyalah. Lu nggak usah ngomong, kita juga udah tahu kali. Tahu. Iya, itu kan kesalahan apa ya? Bukan kesalahan lah. Nalarnya memahami tentang karpet merah, substansi karpet merah itu digelar untuk siapa itu dulu. Nah saya itu kan begini Mas, ini bukan cuma soal AHY lah. Kalau kita memotret situasi atau orkestrasi politik yang kita tonton tiap hari di media kan, bagi saya sepakat sama Mas Hari bahwa gak usah lu ngomong kayak begitu, gak usah ngomong jangan gelar karpet merah, gak usah banyak pidato gitu kan, gak usah pasang baliho, kerja saja pasti rakyat akan mengenali gitu kan siapa ini. Contoh yang paling nyata ya Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Istana. Itu juga tanpa harus berpidato berapi-api kemana-mana ya kan, kerja ya. Benar-benar kerja nyata dan ini. Ya tapi, terlepas mungkin masih ada kurang ini dan itu ya kita kritik ya kan dengan cara-cara yang benar gitu. Soal ini Mas. Nah kalau tadi menarik juga. Ini kan akhirnya nyambung ya. Soal karpet merah, kemudian soal politisi ini berlomba-lomba untuk menggalang simpati dengan politik baliho ya. Cara-cara yang sifatnya publisitas semata. Nah itu sampai memotret ini gimana kayak baliho. Ini kan gitu. Saya selalu bilang ini politik baliho itu politik spanduk ya. Politik spanduk.
dengan percaya melalui baliho itu lalu elektabilitasnya atau popularitasnya bakal naik kayak gitu dengan tagline yang apalah gitu ya. Ya boleh-boleh saja menurut saya. Cuman kan begini ya, ada faktor-faktor yang apa? Kemudian sangat sekarang ini udah mulai berkembang kan. Bahkan baliho-baliho yang dia bikin, tagline yang dia bikin susah payah itu bisa meme kan gitu kan. Nah ini kan juga, tapi saya kira mereka juga pasti punya pemikiran bahwa oh berarti tagline saya populer, makin populer kan gitu kan. Ya gitu kan, bisa begitu. Tapi gini, Jokowi itu diuntungkan oleh bukan hanya dia tidak pidatonya tidak berapi-api atau tidak aneh-aneh gitu ya. Saya kira gini, pada saat Jokowi terpilih menjadi presiden itu, kita ini udah dipimpin oleh orang-orang atau presiden-presiden yang latar belakangnya itu luar biasa gitu loh. Misalnya gini, setelah Bung Karno kan jenderal. Ya. Kemudian Gus Dur agamawan gitu ya. Terus jenderal lagi. Orang ya, jenius dulu. Ya. Jenius dulu Habibie. Oh ya Habibie gitu. Pimpin oleh orang jenius pernah. Ya. Ya, tapi kemudian terus Megawati anaknya presiden, mantan presiden, terus jenderal lagi gitu. Indonesia nggak berubah gitu. Gitu-gitu aja. Iya. Ya ini kan rakyat juga punya kalau bahasa Jawanya niten kan apa ya? Niten itu teliti lah gitu. Bahwa ini udah jenderal, udah jenius nggak berubah. Dia merindukan mungkin ya. Coba kembali lagi lah dipimpin oleh rakyat biasa seperti dipimpin oleh Bung Karno kan gitu kan. Orang yang berangkat dari rakyat. Ya. Itu salah satu keuntungannya Jokowi ya. Di samping dia mempunyai cara-cara yang unik, yang spesifik ya. Bagaimana menyatakan dia tidak terlalu dikooptasi oleh partai politik. Contoh misalnya ketika jadi gubernur DKI, dia pakai baju kota-kota gitu. Ya. Itu kan luar biasa kalau menurut saya. Politiknya orang Solo lah. Iya. Simbolik. Iya. Gua bukan orang politik nih, gua rakyat nih gitu. Ya, dia menyatakan sebagai rakyat itu bukan dengan atribut partai politik kan. Benar. Iya kan? Betul. Dia baju kota-kota nggak ada lah. Kemudian waktu jadi presiden pakai baju putih kan gitu kan. Jadi itu bahasa Jokowi mengkomunikasikan dirinya bahwa dia itu bukan orang partai, itu menurut saya hebat. Ya. Gitu. Nah, apa namanya? Kalau saya sih begini Mas Ari, apa yang disampaikan oleh AHY, kemudian soal baliho juga, ya kan? Ini kan kaitannya dengan kontestasi 2024. Iya. Ya kan? Kita bisa menuduh ke situ lah, bisa menuduh bahwa ini tidak terlepas dari kepentingan nanti di 2024. Cuman bagi saya nggak ngelarang sih ya. Dan saya yakin juga Mas Ari juga nggak ngelarang. Mau ngomong apa aja juga terserah orang. Mulut-mulutnya dia kan. Duit dia juga. Duitnya dia. Partai-partainya dia juga. Dia mau ngomong apa aja terserah. Cuman sebagai rakyat biasa ya kan, sebagai warga sipil, sebagai budayawan, tentu kan kita punya cita-cita juga nih. After Jokowi, setelah Jokowi ini siapa? Indonesia akan dipimpin oleh orang yang berwajah seperti apa? Nah, mungkin udah banyak lah di survei, udah banyak di media diulas apa segala macam. Cuma saya nggak mau ke arah situ. Saya pengen dengar dari Mas Ari. Jokowi udah nih, enough 2 periode ya kan, udah secara konstitusi udah nggak bisa maju lagi. Nah, pasca Jokowi ini kita butuh orang yang kayak gimana? Gitu. Saya kira susah juga ya. Begini, kalau konteksnya itu saya balikin aja ke mungkin bukan pada orang-orang yang pasang baliho. Iya. Karena begini, bayangkan ya orang yang tidak punya passion, tidak punya perhatian kepada pandemi yang sedang terjadi, ya.
rakyat susah ya, nyawa ribuan nyawa hilang ya. Orang-orang yang menjadi pemimpin itu pasang baliho, bikin baliho dan jumlah banyak, biaya besar, tidak ada satupun yang mengkaitkan dengan apa yang dihadapi oleh rakyat saat ini ya. Betul. Ada mungkin siapa AHY bilang siap gitu, siap ngapain nih gitu kan. Terus kepak sayap apa itu siapa Buan, terus satunya siapa Muhaimin Iskandar apa ya, gitu kan. Saya nggak hafal, nggak pernah lihat ya. Saya tiap kali lewat pakai mobil ada baliho saya tutup mata. Ya kalau saya sebagai pemilih, saya tidak akan memilih orang-orang itu. Karena apa? Karena pada saat rakyat sedang mengalami bencana kayak begini, dia tidak peduli gitu. Ngapain pasang baliho ya kan? Iya, nggak peduli kan? Berarti kan itu bentuk ketidakpedulian dia terhadap apa yang sedang dialami oleh bangsanya. Nah, apa iya? Itu kalau saya begitu, kalau saya apa iya sih dia pantas menjadi presiden? Ya enggak lah, gitu. Ngapain gitu? Kita cari orang-orang yang mempunyai passion, mempunyai empati dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Mungkin hal-hal tidak terlalu besar lah, hal yang kecil-kecil aja lah yang menunjukkan dia berempati. Ini kan tidak loh. Ya mungkin kalau saya masih hidup gitu ya, atau saya ikut pemilu, saya nggak milih. Enggak, udah cukup menjelaskan. Betul. Udah cukup menjelaskan. Ya kita mungkin nggak akan punya pengaruh apa-apa ya kita milih apa enggak, tapi setidaknya itu sikap yang Mas Arif minimal saya yakin nggak hanya saya yang berpikir seperti ini. Saya juga Mas, saya juga sama. Karena kan milih presiden itu kan orang yang harus peduli pada bangsanya, punya empati, punya peduli sama yang mau dipimpin ini loh. Iya, ini enggak gila. Lu lagi tiap hari ada ribuan nyawa hilang gitu, santai aja gitu. Pasang spanduk dan banyak gitu kan. Hidupnya masih enak, mau PPKM nggak PPKM, ya santai aja. Ya nggak ada kepedulian lah, nggak ada empati gitu. Itu aja pertimbangan saya, mungkin itu ya. Kalau untuk bukan merumuskan atau memilih gitu kayak apa itu ya belum lihat lah saya. Tapi paling tidak saya udah nggak pada orang-orang yang partainya maupun itunya seperti itu gitu. Nggak akan, kalaupun dia nyalon ya nggak pilih, dan saya akan mempengaruhi orang juga. Iya kan. Bisa-bisa sampai bikin lagu lagi. Iya. Ini kalau dibuatin lagu ini judulnya apa? Yang fenomena mana sekarang nih? Ini fenomena karpet merah dan baliho ini. Amburadul. Iyalah, ya jangan pakai bikin. Kalaupun bikin baliho ya ada konteksnya dengan kondisi sosial sekarang ini, bencana ini, empati dia itu menurut saya lebih simpatik lah. Ya, atau lebih bisa memberikan harapan gitu kan. Berikan harapan pada saya dan rakyat yang sedang sedih gitu kan. Atau isinya informasi yang penting ya. Ya, saya seperti kan itu. Ini ngapain gitu? Ini informasi soal dia. Ya siap. AHY kalau saya tahu siap. Kepak sayap apa gitu, kebinekaan apa gitu, aneh aja gitu. Kepak sayap pedas level 10. Aduh. Ya ribet lah. Kalau milih orang seperti itu ribet gitu. Terus diserang bangsa Indonesia atau negara Indonesia diserang, dia bikin spanduk lagi ya. Mereka sibuk bikin spanduk dan mikirkan tagline yang puitis. Iya. Iya, tagline yang bisa membujuk masyarakat gitu kan ya. Yang nggak bisa hanya dengan politik baliho itu, saya kira enggak lah. Sekarang rakyat udah sangat paham lah dengan itu kan. Udah berkali-kali dibohongin oleh baliho gitu. Udah. Iya kan, direndahkan. Benar. Ya kita sih prihatinnya apa? Karena politik dinasti itu ya, politik dinasti yang ya walaupun mereka pasti mengingkari ini bukan politik dinasti,
ini sudah sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa lah. Yang penting ada Ya, prestasinya. iya, kalau raja-raja dulu juga dinasti, tapi kan bagus juga. George Bush itu atau siapa itu kan juga dinasti, Kennedy juga. Tetapi kan iya. Ada kaderisasinya gitu loh. Iya, kompetensinya, kapasitasnya itu benar-benar ya layak gitu. Iya. Layak menyandang dia sebagai dinasti itu, keturunan dari dinasti Trah dinasti itu. Iya kan? Iya. Ya, saya kira juga banyak ya. Cuman inilah, ini kan problem kesempatan aja, kesempatan yang tidak sama. Ya. Apa namanya? Kesempatan yang diberikan oleh konstitusi, oleh peraturan kita mungkin sudah sama, siapapun bisa. Cuman fakta di lapangan tidak semua orang bisa mengakses itu. Iya, dan celakanya kalau ada orang yang ngeluh atau mengkritisi seperti kita sekarang ini, pasti ada lu ngiri, lu nggak punya cuma itu. Tapi ya nggak apa-apa juga, biarin aja gitu kan. Karena kalau nggak ngiri terus gimana? Iya. Yang nganan, Mas. Kalau nggak ngiri nganan. Sama kayak nggak ngiri juga, cuman ya merasa aneh aja lah. Ya. Kita lihat bukan AHY ya, bukan Puan juga, Amin Rais gitu misalnya, politisi yang gitu, anaknya di ini, mantunya di ini, kayak lucu aja gitu, kayak nggak ada orang lain di Indonesia ini gitu, kecuali mantunya, kecuali anaknya. Nggak ada yang pinter. Iya itulah menutup peluang orang lain lah, itu yang keberatan saya gitu, minimal begitulah. Iya. Iya kan? Benar, saya setuju sekali tuh, Mas. Kayak ya itulah, ya mudah-mudahan setelah ini artis-artis baliho dan artis-artis podium itu bisa mikir ya, dan mudah-mudahan mereka mengkoreksi cara mereka mendekati rakyat lah. Iya. Rakyat itu kan nggak bisa didekati hanya dengan, ya mungkin bisa jelang pemilu didekati dengan ya 1-2 rupiah, ya mungkin bisa gitu kan. Kita juga nggak bisa nutup diri dari fakta itu, bahwa fakta itu ada. Cuman kalau seleksi kepemimpinan itu hanya sebatas itu, ya kita bakal begini-begini aja terus, nggak maju-maju. Saya bayangin kayak ya negara lain yang mungkin startingnya barengan sama kita itu sekarang udah jauh, udah apa namanya, ya pasti banyak kurangnya, ya pasti juga ada politik yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan standar kita lah ya. Tapi yang saya lihat, yang pasti mereka memperhatikan bagaimana rakyatnya bisa bekerja dengan aman, dapat penghasilan yang layak, ya kan, bisa hidup, bisa bahagia, bisa bersenang-senang. Nah, sementara di kita kan aspek itu masih belum ini. Nggak, karena prosesnya nggak melalui seperti mereka gitu, Mas. Iya. Prosesnya tuh kayak ya nanti dibilang karbitan marah gitu kan. Karena dinasti itu hanya sekedar dia anaknya siapa, keturunan siapa, cuman itu doang. Iya, modalnya cuman itu. Standarnya itu aja. Iya. Itu jadi bikin kita ini. Iya. Ya? Jadi ribet gitu loh. Oh ya, dia menjadi ketua atau apa, menjadi kader atau apa itu karena dia anaknya si A lah, kan repot itu. Bukan karena dia layak. Bukan karena dia layak menjadi itu gitu kan. Dan itu terjadi di semua bidang. Iya. Saya setuju. Jadi KKN itu masih real, masih ada. Ya. Kuliah kerja nampol. Apa tuh? Korupsi. Aku hampir lupa itu. Korupsi, nepotisme itu kan. Dulu 98 istilah itu populer. Iya. Pasca 98 ya dikemas menjadi cuma korupsi. Beda nama aja. Korupsi aja. Kolusi sama nepotismenya enggak. Iya, dinasti tidak termasuk dalam nepotisme kan. Ya cuman kemasannya diganti lah, gitu aja. Dan itu akan berlanjut. Itulah yang membuat saya bahwa jalan politik itu ujungnya kita udah tahu. Itu yang memilih saya menjadi lebih nyaman di jalan budaya lah. Mas, tidak harus. Sekarang lagi garap apa, Mas Ari? Saya lagi mulai nulis skenario film tentang apa? Ya, toleransi hidup, kehidupan desa gitu ya. Seorang tokoh Cina gitu, orang muda Cina melakukan sesuatu di desa gitu aja. Ya ini aja supaya
supaya membuat film yang sederhana lah kayak Sidul kayak gitu. Saya hanya bisa menulis seperti itu. Iya. Saya tuh kalau film Mas, Ya. film, serial itu saya sering nonton, tapi kalau Indonesia nggak ada satupun serial yang saya suka hari ini ya. Hari ini nggak ada yang saya suka. Baru lihat judulnya aja saya udah, Iya. apa? Tagline itu. Tengok. Tagline-nya kayak tagline baliho kan. Ada dulu yang ada dulu yang sempat populer itu judulnya apa? Ganteng-ganteng Serigala. Ganteng-ganteng Sri Mulyani. Ada yang sekarang ini Ikatan Cinta. Saya nggak tahu juga ceritanya apa. Nggak beres-beres ikatannya sampai episode-episode itu. Saya nggak mampu dan nggak bisa. Apalagi streaming gitu ya. Kalau coba sampean tanya ke Ahe, apa sih sinetron dia tonton? Oh dia, iya. Dia nonton karpet. Karpet terbang tuh. Aladin. Nah, iya. Nanti kita ngomongin Saai lagi.